Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Nah, jadi di video kali ini kita sudah sampai ke tahap terakhir dalam naungan himpunan dalam matematika diskrit ya, yaitu latihan himpunan ya. Nah, jadi setelah kita selesai latihan himpunan ini, kita akan masuk ke naungan berikutnya ya, yaitu logika matematika ya. Nah, jadi kita selesaikan dulu naungan himpunan ini ya kan. Maksudnya kita tutup eh, naungan himpunan ini dengan sebuah latihan. Oke, jadi di sini kita sudah menyediakan dua soal ya kan. Nah, ini soal yang pertama, ini soal yang kedua ya. Nah, jadi kita baca dulu ya soal-soalnya ya kan. Nah, jadi yang pertama itu diketahui sebuah himpunan. Nah, himpunan yang pertama adalah himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B itu isinya adalah 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita tentukan, ya kan? Yang pertama adalah A gabungan B, dan yang kedua adalah A irisan B, dan yang ketiga adalah A selisih B. Nah, gitu ya teman-teman. Ini untuk soal yang pertama, ya kan? Ini masih cukup mudah ya, masih simple untuk dikerjakan. Buat teman-teman yang ingat dengan operasi pada himpunan ya, operasi dasarnya seperti gabungan, irisan dan sebagainya, pasti bakal menganggap soal yang pertama ini masih mudah ya, masih terlalu easy gitu ya kan. Nah, terus ya kan di soal yang kedua ya kan, ini mulai agak susah nih ya kan. Karena di soal yang kedua ini kita dituntut untuk memahami prinsip inklusi dan eksklusi ya. Nah, jadi soal ini benar-benar menuntut pemahaman kita terkait prinsip inklusi dan eksklusi ya. Makanya agak susah ya kan yang nomor 2 ini. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Nomor 2 ini ya kan. Dalam suatu kelas terdapat 30 siswa yang suka matematika. Ini yang pertama. Ya kan, 30 siswa ya, catat ya, yang suka matematika. Nah, terus ada 28 siswa yang suka fisika. Dan yang 25 ya kan, 25 siswa, sebanyak 25 siswa itu suka kimia, ya kan. Nah, gitu ya. Dan ada 12 siswa yang suka matematika dan fisika. 10 siswa suka matematika dan kimia, dan 8 siswa suka fisika dan kimia. Dan yang terakhir adalah 5 siswa, sebanyak 5 siswa itu suka ketiga-tiganya, entah itu matematika, fisika maupun kimia, ya kan? Tiga-tiganya suka deh pokoknya, ya kan? Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa sih banyak siswa yang suka setidaknya satu dari ketiga mapel tersebut, ya kan? Nah, berarti kita mesti cari nih, ya kan? Ada berapa sih, ya kan? Siswa yang suka satu gitu ya kan, suka satu dari mapel tersebut ya kan. Nah, sekarang ya kan aku kasih waktu ya buat teman-teman buat mencoba kerjakan dulu kedua soal ini ya kan. Nanti kalau misalkan sudah, baru kita balik lagi ya. Mungkin teman-teman bisa pause dulu videonya sebentar ya kan, lalu kerjakan, lalu setelah selesai ya kan baru kita bahas bareng-bareng ya. Nah, sekarang ya kan aku tunggu ya teman-teman pause dulu ya kan. Dan sekarang aku mau lanjut ke pembahasannya ya. Jadi aku mau langsung lanjut ke pembahasannya ya. Pastikan kalau teman-teman pengen ngerjakan secara mandiri, di pause dulu ya kan, agar pembahasannya nggak kelihatan ya. Karena nih aku mau langsung lompat ke pembahasannya langsung. Oke? Nah, jadi ini dia pembahasannya ya teman-teman ya kan. Nah, ini untuk nomor yang pertama ya. Nomor pertama ya, ini masih mudah, masih simple ya kan, terutama buat yang sudah ngerti gabungan ya kan, dan operasi dasar lainnya. Nah, jadi untuk yang pertama ya kan, untuk yang pertama ini kita ditanya ya kan, A gabungan B-nya itu gimana. Nah, berarti ya kan kita mesti cari
semua elemen yang ada di A atau yang ada di B tanpa adanya duplikasi. Nah, sekarang kita lihat di soal sebelumnya, ya kan? Tuh lihat, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan B-nya 4, 5, 6, 7. Nah, kira-kira yang terduplikasi yang mana? 4 dan 5. Nah, berarti 4 dan 5-nya ini kita ambil salah satunya aja. Ya kan, misal kita ambil yang 4 dan 5 yang ada di sini deh, ya kan. Nah, sedangkan 4, 5 yang ada di sini itu nggak kita ambil. Jadi di sini ya kan kita ambil 6 dan 7 aja, ya kan. Dan hasil akhirnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua ya, yang bagian yang kedua ya kan, yaitu A irisan B. Artinya apa? Artinya elemen yang hanya ada di A, ya kan, atau yang hanya ada di B. Sorry ya, maksudnya yang ada di A dan yang ada di B ya, sorry ya. Maksudnya gitu ya, teman-teman. Salah ya. Yang barusan tuh salah ya. Jadi yang benar ini A irisan B, ya kan, artinya elemen yang terduplikasi ya. Yang terduplikasi gitu, ya kan, muncul dua kali, muncul di dua himpunan yang berbeda gitu, ya kan, yaitu A dan B. Nah, jadi ya kan kita sudah ketemu kan, ya kan, yang mana yang terduplikasi. Iya, bener, 4 dan 5, ya kan, yang terduplikasi, ya kan, maka ya udah jawabannya adalah 4 dan 5. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, terus bagian yang ketiga yaitu A selisih B. Artinya elemen yang hanya ada di A tapi nggak ada di B, ya kan? Nah, mari kita lihat apa aja nih, ya kan? Nah, yang nggak ada di B, ya kan? Elemen A yang nggak ada di B, ya kan? Ternyata ada 1, 2, 3. Nah, 4 dan 5-nya kan ada nih di B, ya kan? Ya udah, ya kan? Berarti 4 dan 5-nya skip. Berarti kita ambil 1, 2, dan 3, ya kan? Dan kita lihat benar ya, 1, 2, dan 3. Oke, nah jadi seperti itu untuk pembahasan yang nomor 1. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 2 yang lebih menantang daripada nomor 1, yaitu kita gunakan prinsip inklusi dan eksklusi untuk 3 himpunan. Nah, jadi ada 3 himpunan nih, ya kan? Nah, jadi kita prinsip inklusi dan eksklusinya ini bukan 2 himpunan, tapi 3 himpunan, ya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi, ya kan? Di sini kan kita cari, ya kan, apa namanya, gabungan M, F, K, ya. Gabungan M, F, K. Nah, ya kan? Nah, maka rumusnya adalah seperti ini, ya kan? Rumusnya seperti ini ya, teman-teman. M, F, K dikurang M irisan F dikurang M irisan K dikurang F irisan K, ya kan, ditambah M irisan F irisan K, ya kan. Nah, sekarang kita lihat lagi, ya kan, M-nya nih berapa, ya kan. Kita lihat. M-nya adalah 30. Oke, catat 30, ya kan. F-nya berapa? F-nya 28. Oke, 28 ya. Nah, terus K-nya berapa? K-nya 25, berarti 25 tulis. Nah, terus yang suka matematika dan fisikanya, ya kan, berapa? Ya kan, 12 ya. Nah, berarti 12. Terus yang suka matematika dan kimianya, ya kan, 10. Oke, 10 ya berarti, ya kan. Nah, terus yang terakhir yang suka fisika dan kimia, ya kan, ada berapa? Ada 8. Oke, berarti 8. Dan yang terakhir, ya kan, yang suka ketiga-tiganya, ya kan, ada 5, ya, berarti 5. Oke. Nah, sekarang ya kan kita tinggal setelah kita substitusikan, kita tinggal jumlahkan dan kurangkan semuanya. Ya kan, pertama 30 ditambah 28 itu 58. 58 ditambah 25 sama dengan 83. 83 dikurang 12 sama dengan 71. 71 dikurang 10 sama dengan 61. 61 dikurang 8 sama dengan 53, ya. Dan 53 ditambah 5 sama dengan 58. Oke, jadi hasilnya adalah 58 ya. Dan yap, aku ucapkan selamat ya buat teman-teman yang tadi ngepost videonya buat ngerjakan, ya kan, terus ya kan selesai, ya kan, dan ternyata, ya kan, setelah kita coba bahas bareng-bareng, ternyata jawaban teman-teman benar ya. Aku ucapkan selamat, ya kan, buat teman-teman yang benar ya. Mungkin
soal yang aku sediakan ini mungkin nggak terlalu menantang buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang udah hafal rumusnya ya kan. Mungkin teman-teman merasa ini soal basic gitu ya kan, tapi ya itulah soal yang aku sediakan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen latihan yang lebih sulit lagi ya kan, mungkin teman-teman bisa coba cari di internet ya, cari dari sumber lain ya teman-teman, kalau pengen yang lebih menantang lagi ya. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman, latihan kita ya, latihan penutup topik himpunan ya. Jadi di video berikutnya kita akan mulai masuk ke ranah logika matematika. Oke, terima kasih ya aku ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mau ikut latihan bareng-bareng bersama aku ya, terkait himpunan ini ya kan. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.